Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Senot. Gimana kabar kalian ya? Semoga selalu sehat. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari layar Retina display dari iPhone 8 ini ya. Ini adalah opini saya sendiri setelah penggunaan 2 bulan, hampir 2 bulan ya. Yang sebelumnya saya adalah pengguna dari iPhone lagi dari Samsung Galaxy A5 2016 yang notabene layar dari handphone tersebut adalah Super AMOLED yang kalian pasti sudah tahu lah ya, layar Super AMOLED itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan produksi warnanya seperti apa. Dan jika kalian belum melihat atau belum tahu pasti ya dari Super AMOLED, bisa dilihat di video saya di sebelumnya ya. Yang pertama kita membahas kelebihannya dulu ya. Dan ini adalah opini saya sendiri setelah penggunaan hampir 2 bulan. Yang pertama adalah layar ini di mata saya pribadi itu tidak panas ya. Ya walaupun layar ini masih IPS, tapi untuk penggunaan secara langsung itu tidak panas, tidak seperti IPS yang lain atau bahkan layar TFT ya, layar sebelum IPS ini. Bahkan ketika saya pakai di ruangan tanpa cahaya itu tidak benar-benar nggak panas, sama seperti layar Super AMOLED, tetap adem ya untuk dipakai ya. Ya walaupun berbeda dari segi produksi, tapi mungkin layar dari iPhone ini sudah mengalami pengembangan yang sangat baik ya dari iPhone tersebut. Yang kedua adalah produktivitas warna dari layar ini. Saya menganggap itu lebih natural ya, tanpa true tone ya, true tone dan night shift atau mode malam itu tapi hampir menyerupai natural. Kemudian yang ketiga adalah layar ini warna hitamnya itu lebih pekat ketimbang layar IPS yang belum retina ya. Nah, kalau layar IPS yang lain kan warna hitamnya kan pasti keabu-abuan ya, walaupun tidak seabu-abu dari layar TFT, tapi untuk dilihat itu masih ada warna keabu-abuan karena IPS kan notabene kan menggunakan lampu LED yang warna hitam tersebut itu masih memproduksi warna, masih memproduksi cahaya, berbeda dengan layar Super AMOLED yang dimana untuk warna hitamnya itu benar-benar layar itu mati ya. Tapi untuk layar Retina display ini warna hitamnya itu lebih pekat. Kemudian yang nomor 4 adalah walaupun notabene layar Retina ini iPhone 8 ini ya, itu kerapatan pixelnya itu masih standar 326 ppi, tapi ketika layar ini disejajarkan dengan layar yang kerapatan pixelnya lebih tinggi dari iPhone ini, itu tidak ada, saya merasa itu tidak berbeda ya, tidak ada perbedaan yang signifikan ketika saya membandingkan layar yang Retina dengan yang belum, walaupun kerapatan pixelnya itu lebih tinggi yang belum Retina, tapi di atas penggunaan langsung itu memang gak ada beda ya, walaupun kerapatan pixelnya itu masih biasa. Kemudian yang kelima adalah ketika kita menggunakan handphone ini di bawah sinar matahari langsung ya, sedang trek-treknya itu kontras dari cahaya ini itu tidak drop, masih bisa dilihat dengan jelas ya, walaupun tidak sejelas Super AMOLED tapi masih jelas untuk digunakan ya, masih batas wajar, tidak sampai hitam, tidak sampai silau, tidak, masih enak digunakan. Nah, itu beberapa dari kelebihan layar Retina display milik iPhone 8 yang notabene masih menggunakan layar IPS LCD. Kalau yang
Retina yang sudah OLED ya, milik iPhone 10 mungkin itu lebih bagus lagi ya, karena sudah menggunakan OLED. Kemudian adalah kekurangan dari Retina display ini ya, yang saya rasakan adalah satu, yang notabene karena iPhone layar ini masih menggunakan layar IPS, maka baterainya masih tergolong boros. Nah, kemudian kekurangan dari layar Retina display ini, kalau menurut saya pribadi, opini saya sendiri ini ya, itu yang saya rasakan itu apa ya, untuk kekurangannya mungkin belum ada ya, untuk kekurangannya saya sendiri ya, mungkin itu ya, untuk ya karena saya kan biasa menggunakan Super AMOLED. Nah, ketika saya menggunakan ini, warna hitamnya itu masih memproduksi cahaya, mungkin itu saja ya, karena warna hitam tersebut ya, yang biasanya warna hitam itu hilang, ini masih ada warna keabu-abuan, walaupun tidak seperti layar IPS yang belum Retina display ya. Nah, terus apalagi untuk pribadi saya sendiri ya, kayaknya enggak ya. Ya walaupun untuk ketika saya baca di berita itu untuk produksinya memang mahal ya. Nah, kemudian untuk spare part untuk layar sendiri, ketika mungkin handphonenya nggak sengaja jatuh, layarnya pecah kan, pasti kan diganti ya. Nah, itu layar ini, Retina ini memang untuk originalnya pasti mahal, walaupun nggak semahal dari Super AMOLED sendiri. Nah, mungkin itu saja sih ya kekurangan yang saya rasakan dari layar Retina display ini. Kalau penggunaan yang lain-lain sih nggak ada kekurangannya ya. Misalnya shadow pasti enggak, ini kan IPS LCD ya. Terus yang jelas untuk penggunaan secara nyata, walaupun speknya mungkin masih di atas kertas itu masih standar, tapi untuk penggunaan secara nyata layar Retina display ini jos lah, nggak ada nggak ada kekurangannya yang signifikan ya. Contohnya Super AMOLED kan pasti kan kekurangannya kan lama-lama kan shadow, kalau ini enggak ya, pasti lebih awet dari layar Super AMOLED. Ya mungkin cukup sekian ya. Mungkin kalau dari kalian ada tambahan bisa ditulis di kolom komentar ya, biar saya juga tahu kalau layar IPS Retina display ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang belum saya sebutkan tadi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.